Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang taat berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Pilihan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, taat pada aturan, kedua, berkompetensi dalam berbuat kebaikan, dan yang ketiga, etos kerja. Perilaku taat aturan telah dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang mana ayat tersebut tentunya memperkuat keyakinan kita bahwa sesungguhnya persatuan dan kesatuan umat Islam akan dapat terjalin dengan erat karena ketaatan mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagai seorang muslim atau muslimat, apakah kita sudah mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentu saja hal yang paling mendasar dan menjadi kewajiban kaum muslim adalah melaksanakan ibadah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Di samping itu masih banyak perintah Allah lainnya, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdoh atau ibadah seperti sholat dan puasa maupun ibadah ghair mahdoh, yaitu perbuatan ibadah secara amaliyah seperti zakat, infak, dan sedekah. Sesungguhnya, selain sebagai Rasul utusan Allah, Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang pemimpin agama dan pemimpin negara. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslim memilih penggantinya. Para pengganti Rasulullah SAW disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Demikian pula pada saat ini ketika seorang pemimpin wafat atau masa jabatannya telah selesai dan digantikan dengan pemimpin yang baru. Nah, sesungguhnya keberadaan seorang pemimpin sangat penting sebagai lambang kesatuan dan kesatuan kaum muslim. Adapun kaum muslim memiliki kewajiban untuk memberikan loyalitas dan ketaatan kepada pemimpinnya dan menjalankan berbagai sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu artinya seorang pemimpin yang harus ditaati adalah seorang pemimpin yang selalu mengikuti contoh keteladanan Rasul yang tidak terlepas dari hukum Al-Quran dan hadis. Setiap manusia pasti tidak pernah terlepas dari aturan, karena aturan adalah suatu hukum yang mengikat seseorang dalam berinteraksi dengan sesamanya, supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap orang banyak. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dari masyarakat. Dari sanalah seseorang individu belajar mengenal dirinya sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal. Tentunya, setiap keluarga harus menaati aturan yang telah disepakati oleh anggota keluarga lainnya. Seperti anggota keluarga harus menghormati satu sama lainnya, selalu senantiasa menjaga nama baik keluarga, serta menggunakan fasilitas keluarga secara baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, posisi ayah sebagai kepala keluarga harus selalu mengarahkan anggota keluarga yang lainnya kepada hal-hal yang positif dan berhak memberikan sanksi bagi keluarga yang telah melanggar aturan yang ada di keluarga tersebut. Pastinya setiap keluarga memiliki suatu aturan, tentu dengan keluarga kalian juga. Maka dari itu, kita sebagai peserta didik harus menjaga nama baik keluarga kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan lingkungan sekolah. Setiap lembaga pendidikan mempunyai peraturan yang berlaku bagi seluruh warga sekolah. Tentunya di sekolah, Anda juga terdapat peraturan yang harus ditaati. Apakah Anda selalu menaatinya? Sejumlah peraturan sekolah yang harus dipatuhi, diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan lengkap, bersikap sopan kepada guru, menjalani kerjasama dan hubungan baik dengan teman, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tentunya dengan disiplin dalam melakukan setiap kegiatan belajar. Kemudian di lingkungan masyarakat juga terdapat aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta lingkungan masyarakat yang tentram. Di antara aturan yang harus kita taati yaitu menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat.
dan tidak bertindak di luar norma, selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Pada dasarnya, manusia memang adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Begitupun di suatu negara. Negara sebagai lingkungan masyarakat terbesar tentunya memiliki aturan yang mengikat warganya. Contohnya, di Indonesia, di negara kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika semua rakyat menjunjung tinggi aturan yang berlaku, kehidupan bangsa dan bernegara akan damai sejahtera. Aturan dalam negara yang harus kita taati antara lain yaitu membayar pajak, saling hormat antar sesama warga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Karena selain itu, musyawarah juga telah diajarkan di dalam agama Islam. Seperti dalam hukum Islam juga sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dalam menetapkan atau berinteraksi dengan sesama masyarakat. Nilai-nilai kebaikan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh contohnya seperti sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, dan zakat. Itu adalah ibadah yang wajib kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian ibadah ghair mahdoh, menjalani hubungan baik dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, seperti infak dan sedekah. Makna bekerja keras. Quran Surat At-Taubah ayat 105 terdapat perintah untuk bekerja. Maksudnya, bekerja di sini adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Kita mungkin pernah mendengar peribahasa, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, dan bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup selamanya. Itu artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam keduanya, baik dalam ibadah maupun dalam bekerja. Nah, bekerja termasuk adalah ibadah. Islam adalah agama yang memiliki derajat yang tinggi, sehingga dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia. Kedudukan orang yang bekerja untuk mencari nafkah lebih mulia posisinya dan lebih terhormat serta bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dibandingkan dengan orang yang hanya duduk diam dalam berusaha. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja dengan ikhlas akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah, karena bekerja merupakan bagian dari ibadah. Lantas, apa pekerjaan kita sebagai siswa? Ya, tentunya pekerjaan kita sebagai siswa adalah giat belajar. Maka ketika kita giat belajar dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala sama sepertinya orang yang bekerja dan orang yang beribadah. Perilaku orang yang beretos kerja yaitu: yang pertama, selalu bangun di waktu subuh dan memulai aktivitas dengan penuh semangat. Kedua, bekerja untuk membangun reputasi dan kredibilitas diri agar dirinya dihargai. Ketiga, loyal kepada pimpinan dan selalu mengutamakan tanggung jawab pekerjaan secara maksimal. Keempat, demi meraih keberhasilan, mereka akan selalu bekerja dengan cara melakukan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Kelima, kreatif dalam mencari solusi setiap masalah di pekerjaan mereka, termasuk selalu berpikir dan bertindak secara strategis untuk kepentingan masa depan mereka. Kemudian, pintar membangun suasana kerja yang harmonis dan kompak. Selalu belajar hal-hal yang baru untuk bisa menghasilkan kinerja melalui cara kerja yang unggul. Terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebelum mengambil sikap, serta selalu bertindak tegas dengan memahami resiko, bekerja dengan fakta dan jarang berasumsi, bekerja sesuai dengan rencana, dan tidak pernah menyerah untuk mencapai target sesuai rencana. Terakhir, selalu bersikap murah hati dan sangat peduli untuk menolong rekan yang lain. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.